sampai di halaman berapa? Pasal ke-7 ya. Halaman 11 tuh, halaman 11 kalau di kitab. Ya. Tunggu semua, halaman 11. Di sininya masih 11, pasalnya yang ke-7. Ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Halaman 11 pasal yang ke-7. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ardah. Pasal yang ke-7, adab mengaji ilmu. Tentang masalah mengaji ilmu. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf, yakni akil balik. Mukallaf artinya berakal dan balik. Kalau dia orang yang berakal kemudian sudah balik, ya, bahwa ia menuntut ilmu yang wajib, yaitu ilmu sifat 20 atau nama lainnya adalah ilmu tauhid. Ya. Wajib itu dituntut ilmunya. Kalau dia apa? Mukallaf. Mukallaf itu berakal dan balik, sudah balik wajib. Yang pertama ilmu yang wajib dituntut ilmu sifat 20, yaitu ilmu tauhid, ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ilmu rukun sholat, ya, rukun zakat, rukun haji, rukun puasa, wajib dicari tuh ilmunya. Ya. Rukun apa? Rukun nikah, iya betul. Iya rukun nikah. Apa ya rukun nikah apa? Iya betul, rukun khutbah Jumat. Ya, walhasil di rukun-rukun itu ilmunya wajib kita cari hadirin. Ya. Kemudian dan ilmu halal haram. Nah, ya, kita bisa mengenal halal haram ini dari sebab ilmu. Kalau kita nggak ada ilmu, kita nggak kenal halal haram hadirin sekalian. Ya. Namanya? Berumah aja. Ya. Hak orang diambil boleh. Ya. Makanan orang diambil nggak boleh, walaupun sedikit ataupun banyak. Kalau halal tetap haram. Makanya keberkahannya beda. Orang yang mencari dengan halal beda dengan mencari dengan yang haram. Tidak ada keberkahannya. Kemudian lantas ia beramal amalan yang wajib, yaitu seperti sembahyang, puasa, dan qada sembahyang. Jika ada qadanya. Setelah dia belajar ilmu, ya, belajar ilmu ini di mana saja, ya, dengan siapa saja, selama yang mengajarnya itu ilmu yang dipelajarinya bersanad terus kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bersandar, artinya gurunya terus sampai sahabat, sampai kepada Rasulullah. Jangan sampai menuntut ilmu tapi gurunya salah, ngajarnya ya tidak bersanad kepada Rasulullah. Auzubillah min hati-hati ini sekalian. Kemudian apalagi beramal. Ya. Setelah dia dapat ilmu, satu lagi yang wajib yaitu diamalkan. Jangan udah menuntut ilmunya tapi tidak diamalkan. Jadi sia-sia, saya nggak ada pahalanya. Ya. Jadi setelah dia dapat ilmu, diamalkan. Al-ilmu bila amal kasyajar bila sabar. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak ada buahnya, cuman rindangin doang, tapi manfaatnya nggak ada. Gitu kan? Kalau ada buah kan bisa dimakan, bisa manfaat buat orang banyak. Yang penting sudah dapat ilmu diamalkan. Beramal amalan yang wajib yaitu seperti sembahyang, puasa, dan qada sembahyang. Ya. Kita belajar tentang rukun sholat. Kemudian setelah belajar dia sholat, belajar rukun
puasa. Setelah belajar rukun puasa, waktunya puasa dia buat puasa. Berarti setelah mendapat ilmu diamalkan. Dia ngaji, ya, ngaji dapat ilmu tentang sholat, tapi dia nggak sholat. Dia dapat ilmu tentang puasa, tapi dia nggak puasa. Berarti dia nggak mengamalkan ilmu. Sia-sia hadirin ibadahnya, ya. Karena kata Nabi, berapa banyak orang yang beribadah, ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tanpa ilmu. Ya. Rajin ke masjid, rajin ke mushola, sholat berjamaah, tapi ilmunya yang apa tuntut. Jadi sia-sia juga. Ini yang bagus itu dua, ilmu dicari sekaligus diamalkan. Jika ada kotornya, maka jika ada tempo lagi beserta ada ongkos, maka hendaklah ia belajar ilmu. Maka ia belajar fikih dan ilmu halal haram. Ya, bahkan di sini dikatakan yang namanya belajar perlu ongkos sendiri. Ada ongkos. Kayak anak belajar mengaji nih di pesantren, ya di pondok-pondok, kan pada bayaran, betul nggak ya? Buat makannya dia, buat anak-anak. Memang perlu menuntut ilmu, perlu salah satunya harus ada ongkos, usaha, ongkos, waktu. Nggak bisa belajar ilmu 1 jam, wah dapat semua, nggak bisa. Perlu waktu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan ilmu. Dan itu pun tidak semua ilmu kita dapat, kecuali memang orang-orang yang Allah berikan kelebihan kepada mereka. Mereka dapat satu ilmu, namanya ilmu laduni, ya. Ilmu yang tanpa belajar langsung dapat. Ya, tapi nggak semua orang bisa. Kalau kita harus ada usaha. Keluar dari rumah pagi-pagi pada masih ngantuk, betul nggak? Apalagi hujan, wah ini hujan kan luar biasa. Tapi besar pahalanya bagi orang-orang yang suka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disepertikan oleh Nabi, diumpamakan oleh Nabi, orang yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu agama seperti mujahid fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lagi mau ngaji, malaikat Israil nyamperin, ya, malaikat Israil, maka matinya dalam keadaan husnul khatimah. Ya, dan mati dalam keadaan jihad fisabilillah. Mati apa? Syahid. Matinya syahid akhirat saat itu. Bagi kita menuntut ilmu, anak-anak pesantren yang lagi ngaji, tiba-tiba umurnya sampai tuh di pesantren, berarti matinya dalam keadaan syahid. Ya, begitu ya. Maka belajar fikih ini mahal dari kitab yang kecil-kecil saja dahulu, ya. Maksudnya kalau mau belajar nggak harus langsung kitab yang besar-besar, kitab yang tinggi-tinggi. Kata Habib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, cukup dari yang kecil-kecil dulu, bertahap. Nah, ya. Jadi jangan ngaji langsung kitab yang besar, akhirnya ngerti kagak, ilmunya sia-sia. Biarin kita belajar wudhu dulu, belajar sesuai yang memang itu bisa kita amalkan tiap hari, betul nggak ya? Ini belajar langsung, misalnya tafsir Al-Quran langsung ya. Nah, ya boleh, nggak apa-apa, cuman bagusnya dari yang kecil-kecil dulu naik ke atas bertahap. Sama ke sekolah, SD dulu, SMP, SMA, baru kuliah. Jangan masih ini langsung masuk langsung SMA, kamu itu. Nah, TK dulu, kan begitu ya, bertahap ya. Dan dia belajar pula alat seperti shorof dan nahu. Nah, ada lagi ilmunya, namanya ilmu shorof dan ilmu nahu. Ya. Ilmu, ya, ini bapak dan ibunya ilmu. Kalau bahasa kita mah bapak emaknya ilmu, ya ini ilmu alat, namanya ilmu nahu shorof. Ya. Itu biasanya dipelajari di pondok-pondok pesantren. Kalau kita sekarang mah belajar nahu shorof kurang masuk karena udah umur juga, pikiran udah kemana-mana, betul nggak ya? Hah? Itu namanya
hanya bisa ini kita gundul nih, ini barisnya fathah, ini barisnya kasroh, ini kalimatnya berubah. Nah itu di ilmu nahu sorof. Jadi kalau belajar ini aja dah, fikih aja fikih. Karena yang kita pakai aja coba lihat. Dan sekedar yang membantu mengartikan ilmu fikih, maka jangan membaca sorof saja atau nahu bertahun-tahun saja. Padahal tiada membaca fikih. Katanya di sini dikatakan boleh belajar ilmu nahu, boleh belajar ilmu sorof, tapi jangan lupakan ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu ilmu yang kita pakai tiap hari, seperti wudu, mandi wajib, ya, sholat itu ada di ilmu fikih hari ini. Maka misalnya seperti masak ini yang misalnya seperti masakan yang tiada ada garamnya dan bumbunya, maka tiada tepungnya atau tiada berasnya, maka tiadalah berguna. Ya, artinya makan itu tidak enak. Jadi intinya kalau bisa ilmu nahu dipelajari, ilmu sorof dipelajari, ilmu fikih pelajari, tauhid dipelajari, yang lebih bagus lagi gitu ya. Kalau memang waktunya nggak sempat ya ilmu fikih dan tauhid sama fikih. Kemudian apa lagi? Maka tiada tepungnya atau tiada berasnya, maka tiadalah berguna. Dan jangan pula membaca ilmu usul, ya. Ilmu dasar. Usul itu dasar yang dalam-dalam, ya. Nah, Usman jangan sampai belajar usul itu terlalu dalam. Nanti dikhawatirkan guncang imannya, ya, dikarenakan terlalu dalam mempelajari ilmu usuluddin dasarnya agama. Ya. Tauhid boleh, tapi jangan terlalu dalam. Akhirnya guncang iman. Ya, karena tauhid ini ilmu tentang keesaan Allah, usul tentang dasar ilmu agama. Ya, sekedar orang. Karena banyak orang-orang yang sudah belajar tauhid, usuluddin akhirnya berubah. Ya, jadi berubah. Seperti siapa contohnya? Di zaman Sunan Gunung Jati ada satu kelebihan. Siti Jenar sampai mengatakan aku adalah Allah. Tapi Allah alam, kelas mereka sama kelas kita beda. Cuma kita mengartikan seperti itu, terlalu berlebihan. Tapi mereka sendiri nggak tahu. Walhasil belajar ilmu jijik, ya Pak. Kata ulama jangan terlalu dalam masalah ilmu tauhid dan ilmu usuluddin. Cukup sekedar tahu aja. Intinya begitu hadirin. Terguncang imannya. Dan jangan pula dipelajarkan segala masalah yang sulit-sulit dibuat. Yang sekiranya jika tiada ada yang bisa jawab, maka kelihatanlah lebih ilmunya daripada yang lain-lain. Ya. Di sini dikatakan, kata sang pengarang kitab, jangan suka membuat satu pertanyaan yang bikin sulit, yang harusnya tidak dipertanyakan dipertanyakan. Akhirnya jadi masalah ya. Iya, besar sulit. Yang harusnya nggak ditanyakan. Jadi tidak paham ya. Berlebih-lebihan. Akhirnya jadi satu permasalahan yang sulit hadirin sekalian. Maka misalnya itu seperti ayam jago, jika menang berkelahi, memekarkan dia punya sayapnya, kemudian apa lagi, merah jenggernya, dan nyaring keruyuknya, suaranya. Ya, kalau udah menang begitu, maka sekalian kelakuan orang yang begitu terbenci di dalam aturan ulama. Artinya begini. Ada orang yang bertanya satu permasalahan yang sulit, sehingga orang lain tidak bisa menjawab, dia yang bisa menjawab. Akhirnya dia jadi sombong. Dengan kesombongan itu dia senang, dia gembira, begitu maksudnya. Nah, kita jangan seperti itu. Atau juga ada orang bertanya sifatnya ngetes, ya, ngetes nih, biar dikata dia pintar, ada kelebihan, sehingga gurunya pun tidak bisa menjawab, gitu ya. Dia malah senang gitu, ada itu maksudnya. Kita nggak perlu itu ini, jadi sia-sia.
paham ya? Dan lagi apakah ya keuntungannya di dalam yang demikian itu ya artinya nggak ada keuntungan apa-apa. Sebagai lagi jangan dia membaca kitab-kitab yang besar, maka ditakuti bahwa nanti itu kitab keberatan ya keberatan dia ke timur adanya. Artinya kalau mau mengajarkan ilmu kepada seseorang, lihat yang diajarkannya. Kalau yang diajarkannya bahasanya anak kecil, kasih ilmunya juga yang kecil-kecil. Kalau yang diajarkan anak besar-besar, ilmunya juga ya apa namanya itu? Nah, dibuat mudah. Iya. Supaya mengerti. Betul. Jangan sampai anak kecil dikasih kitab yang besar, dia sendiri nggak ngerti, itu akhirnya sia-sia. Paham ya? Jadi menyesuaikan. Kalau belajar mengajar itu saling menyesuaikan, ya, saling membantu. Jelasnya jemaah itu tentang masalah adab mengajar ilmu agama, mengajar ilmu. Intinya dengan ilmu kita bisa tahu mana halal mana haram. Dengan ilmu kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu kita tahu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada ilmu, buta kita hidup di alam dunia. Jadi hukumnya adalah wajib mencari ilmu. Sampai di sini ada jamaah mungkin yang mau bertanya, silakan. Sebelum kita kopi. Dan ini pasal yang ke-8. Ya. Ya. Minimal seminggu sekali tidak bisa ya, sebulan sekali nggak bisa juga setahun sekali kan gitu ya, setahun sekali ya, minimal 40 hari jangan sampai tidak duduk di majelis pengajian karena Allah akan hitamkan hatinya. Orang yang tidak mau ngaji itu 40 hari artinya jadi keras. Udah keras susah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai 40 hari nggak duduk ngaji, hadirin. Ngaji itu di mana saja, nggak harus di sini, ya, di tempat lain, di masjid, mushola, majelis, selama ada pengajian duduk karena pahalanya sangat besar. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi bebas. Nah, ada lagi, ya. Siapa? Tapi ilmunya luar biasa. Khawatir juga. Ya. Tapi selama dia mengajar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, ya boleh-boleh aja ikutin. Ya, boleh-boleh. Tapi kenapa harus yang bersanad? Maksudnya biar nggak salah jalan kita. Kalau misal guru ngajarinnya salah, ntar yang ditanya gurunya lagi, gurunya kemana? Gurunya terus. Jadi ada tanggung jawabnya. Kalau sanad itu ada pertanggung jawab. Jadi nggak sembarangan
dia mengajarkan ilmunya. Begitu. Itu namanya mendidik ya, mendidik. Betul. Iya, dalam mengajarkan ilmu nggak harus keras juga, nggak harus slow juga, tergantung yang diajarkannya. Begitu. Kenapa zaman dulu orang tua kita keras? Karena zaman dulu pada zaman sekarang bandel juga, lebih bandel sekarang. Bandel sekarang. Tapi memang diperintahkan dulu wasrofir ada disuruh sabar dalam mendidik anak-anak kita. Jadi kalau anak belum sholat pelan-pelan kasih tahu, masih belum sholat terus minta Allah ya Allah anak saya biar mau sholat. Jadi tetap aja. Jadi nggak bisa harus dipukul, dijok langsung sholat, nggak bisa. Digambar gitu. Ya boleh ditakutin boleh. Ya boleh harus boleh. Ditakut-takutin boleh. Dalam rukun sholat ada namanya rukun sholat, ada sunnah sholat, dan salah satu syarat sah di dalam sholat itu nggak boleh mengiktikkan yang wajib adalah sunnah. Misalnya lagi dalam sholat ya, kita takbir Allahu Akbar, kan takbir hukumnya rukun, tapi dianggap sunnah, nah bisa nggak sah sholatnya. Kemudian kita bilang rukun semua aja. Jadi aman. Iya, bagus ya. Allahu Akbar kan rukun, tapi dalam hati kita bilang ini sunnah, nggak sah sholatnya. Itu ya. Jadi yang rukun, ragu. Mendingan kita bilang rukun aja semua, selamat kita daripada kita bilang yang rukun adalah sunnah. Paham gitu ya? Paham ya? Kira-kira seperti itu. Baca Fatihah, hukumnya apa dalam sholat? Wajib, tapi dia bilang dalam hatinya baca Fatihah mah sunnah ini, nggak sah sholatnya. Karena mengiktikkan yang wajib adalah sunnah, nggak boleh. Itu syarat sah sholat kalau tidak sah. Kira-kira itu bagaimana? Ya. Kalau berjamaahnya, berjamaah di mana ya? Udah tidak bilang subhanallah, ya masuk saja. Sehingga jadi makanan. Panjang. Itu kelebihan ya. Iya. Enak itu panjang semua. Iya. Masih lewat ya udah berikut. Gimana rupanya buatan imam makmum? Iya. Iya. Harusnya jadi kalau seandainya kita ikut imam salah jangan diikuti. Makanya ada makmum itu mengucapkan subhan kalau imamnya lupa. Contoh udah 4 rakaat nih sholat asar 4 rakaat, tiba-tiba tuh imam naik lagi satu, naik berarti kan 5, makmum otomatis subhanallah. Tetap aja dia ke atas, makmum nggak usah ikut karena itu sesuatu yang salah. Iya, tungguin aja. Iya, tungguin aja. Kemudian ntar imam salam, baru kita salam. Jadi yang satunya nggak usah ikut. Karena posisinya imam udah lewat, udah dikasih subhanallah masih boleh naik ke atas. Saking semangatnya. Sering.
Oh, ternyata imamnya pakai headset sih, nggak kedengeran. Pakai headset. Imamnya bolot. Uzur namanya. Bolot. Karena imamnya nggak boleh dengar musiknya. Imam itu tidak harus orang tua. Ya. Imam itu ada 4 syarat yang dalam sholat. Yang pertama, fasih dalam baca Quran. Terus ilmu agamanya ada. Ketiga, baru umurnya. Ilmu agama, fasih dalam baca Quran. Yang ketiga, baru umur. Jadi umur ini ditempatkan oleh Nabi yang terakhir. Jadi kalau ada ilmu agamanya bagus, pas saya baca Quran umurnya lebih tua, ini yang lebih afdal jadi imam. Ya, ada ilmu agama bagus, baca Qurannya bagus, tapi masih muda, lebih bagus dia daripada orang tua tapi bacaannya nggak bagus ya, orang lebih gitu. Ya, ya. Kalau lagi sholat ya, kita bingung nih 3 apa 4, maka yang bagus ambil yang sedikit tambahin. Berarti kita kalau di film berjamaah ya, tiba-tiba makum subhanallah gitu. Kita udah naik. Betul, turun lagi boleh karena posisinya ya, karena posisi terakhir. Enggak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu tasyahud awal tuh. Ya, misalnya asar 4 nih. Kan yang 2 rakaat tuh kita tahiyat ya, tasyahud awal. Tiba-tiba lupa, naik langsung ke atas. Yang belakang subhanallah itu nggak boleh turun. Paham tuh? Karena tasyahud awal hukumnya adalah sunnah. Kalau berdiri wajib. Paham ya? Ambil lagi 1. Iya, lebih nggak apa-apa. Lebih nggak apa-apa. Nanti kita tutup dengan sujud sahwi. Sebelum salam tuh. Fil alamina innaka hamidum majid. Tadi kan bingung ketiga keempat. Udah. Sebelum assalamualaikum langsung Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasbu 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Allahu akbar. Kalau usah baca bapak sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Subhana man 3 kali. Baru Allahu akbar. Baru assalamualaikum. Begitu cara sujud sahwi. Ya. Apa? Subhanallah. Kalau sujud sahwi nggak hafal boleh baca subhana. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi boleh. Iya. Boleh subhana man la yanamu, boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dua-duanya boleh dalam bacaan sujud sahwi. Ya. Soalnya oh gitu. Iya, salah juga udah jujur akan ada kok kita rumah sendiri ya. Iya. Masalah
berilmu tapi nggak punya adab, nggak punya akhlak. Ada orang ilmunya sedikit tapi berakhlak. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus yang sedikit tapi berakhlak dibandingkan yang ilmunya banyak tapi tidak berakhlak. Karena Nabi SAW diutus ke dunia bukan untuk ilmu tapi untuk menyempurnakan akhlak. Nanti di dalam surga pun yang banyak masuk ke dalam surga bukan orang berilmu tapi orang berakhlak. Orang berilmu banyak masuk neraka. Kenapa? Karena ilmunya tidak dipakai. Begitu ya. Jadi orang berilmu itu tidak patokan untuk menjadi masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang berakhlak, insya Allah menjadi patokan akan masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Karena orang berakhlak pasti berilmu, tapi orang berilmu belum tentu berakhlak. Jadi amalkan itu berarti sayang. Kurang atuh berarti sujudnya. Namanya kan. Antara imam sama makmum lagi banyak pikiran, lagi banyak urusan. Sampai duduk di atasnya sujud lupa sujud satu lagi. Biar pikir. Apa tuh? Nah, kalau kurang satu sujud berarti kurang satu rukun. Caranya kalau posisi sujudnya lupa nanti diulang lagi tuh awal. Jadi yang itu rakaat pertama nggak dihitung, bising lagi banget. Iya, ya rakaat ketiga sholatnya diulang lagi ya, Bib? iya. Nah, itu kurang rukun tuh satu. Bisa membuat tidak sah sholat antara dua pilihan. Naik lagi, cuman bukan dihitung yang rakaat berikut, rakaat yang tadi gantinya. Paham? Atau nanti habis sholat lagi karena rukunnya kurang. Masuk rukun juga rukun kan ya, Bib? Rukun. Nah iya, waktu itu ya mohon maaf ya, waktu itu nggak pakai rukun lagi, langsung sujud. Subhanallah. Aja Iya. Jadi ntar ulang lagi sholatnya, ulang lagi. Karena rukunnya satu nggak mau bawa, nggak bisa sholat. wajib hukumnya. Udah makmum, subhanallah, pasti aja. Udah kita salam salat lagi. Mending pagi masih ngaji. Iya, enggak. Kurang lebih begitu. Iya. Itulah tugas. Oh begitu. Iya, kalau bisa jangan yang giginya maaf udah ompong itu pengaruh dalam membaca ayat Quran. Yang membaca ayat Quran itu pengaruh. Udah tua tapi giginya kan ada terus Pak. Jadi bacanya jadi nggak kompos.
satu ayat. Tugas dakwah bukan ulama saja, siapapun bisa berdakwah, dan dakwah itu bisa dengan gerakan, bukan dengan omongan. Tingkah laku kita itu sudah disebut dakwah. Orang baik tingkah lakunya itu sudah secara tidak langsung dia berdakwah kepada orang yang melihatnya. Apalagi ulama, apalagi orang berilmu, wajib dia berdakwah. Karena gini, kita kasih tahu nih mereka beneran. Dia bilang, contoh ya, dia bilang gitu. Tahu dia bilang gitu. Tampol pak, tampol. Tampol aja udah. Makan kami dia duluan gitu. Unzur maqala wala tanzur maqala. Ini kalau kita terapin bagus ya. Kata Nabi, lihatlah siapa yang bicara. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Artinya begini, walaupun dari anak kecil, kalau itu bahasanya bagus buat kita, kita ambil. Jangan sotoy lu, ya nggak bagus. Nggak ngamalin hadis Nabi tuh. Ini dari orang yang berilmu aja baru dia dengerin. Nggak perlu, ya nggak harus siapapun yang ngomong sama kita. Selama itu baik, ambil. Begitu bahagia. Nah, itu dia unsur maqala wala tanzur maqala. Itu mereka nggak kena kemaluan nggak megang. Iya, lagi sholat masuk ke toa, dia copot ke dalam toa, sampai kemaluan nggak megang. Bulan, bulan aluminium. Wudhunya batal, sholatnya juga berarti wudhu lagi, sholat lagi dua. Tapi dia nggak ada ini, nggak kayak karet sama karet. Udah laut itu diputer. Ada ya sholat batal, wudhunya juga berarti wudhu lagi, balapan sama sholat. Sidang dia dicolok ini buat colokan kasar. Binatang ini kan membahayakan kita. Iya. Boleh kita matikan gimana? Lagi ada binatang ya. Kalau memang darurat membahayakan, batalin sholatnya boleh. Daripada membahayakan diri kita. Batalin aja. Kabur lah. Daripada kita sholat tapi membahayakan. Apa? Iya maksudku. Bosnya ada macan di main. Kabur lah ada macan. Iya. Kalau gimana ada macan di mana? Depannya lagi. Kabur aja lagi. Mengumpul di dalam sholat membatalkan sholat. Boleh kumpul. Mendingan batalin aja sholat. Jauh lebih aman dibandingkan dia kumpul atau segala macam. Sholat makan bisa diulang. Sama lagi sembahyang, ada orang sebelahnya ayat. Ya, terusin sholat apa nolongin orang? Nolongin orang dulu, sholat batalin karena sholat bisa tidak ulang. Ini orang belum tentu tulung nyawanya. Jadi tulung ya, kan ada ayat tuh bisa. Kita lagi sembahyang, batalin sembahyang kita, tulungin orang. Gitu. Karena nolongin orang nggak tiap hari. Kan sholat diulang lagi bisa. Kira-kira begitu. Ya. Ya.
Apaan? Pokoknya bagus. Iya betul. Yang pertama masalah doa kunut. Doa kunut hukumnya adalah sunnah. Artinya kalau kelupaan doa kunut nggak apa-apa, nanti ganti aja sama sujud sahwi dan nggak harus balik, karena kalau balik batal sholatnya. Ya, contohnya sholat subuh kedua rakaat kan harusnya Allahumma hdina, jadi langsung sujud. Gue gak mau pakai itu, gak pakai kunut. Itu masalah kunut di dalam sholat subuh. Kemudian yang kedua masalah qadha sholat. Apakah Nabi pernah mengerjakannya? Dan Nabi SAW adalah manusia yang maksum, manusia yang dijaga oleh Allah daripada sifat salah dan dosa. Nabi tidak. Itu khusus buat umatnya, karena umatnya ini kita manusia punya sifat al-mahalul khata' wal nisyan, tempat salah dan lupa. Jadi kadang lupa, kadang salah. Itulah makanya kita sering sholat, sering kesiangan, betul kan? Sering kelupaan. Tapi Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Dikasih sama Allah rukhsah, keringanan, yaitu ada namanya sholat qadha. Ketiduran qadha sholat, yang penting jangan ditinggal sholat. Gitu, paham ya? Subuh kesiangan bangun jam 8, astagfirullah, udah buru-buru ambil wudu sholat subuh jam 8, boleh. Niatnya usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilan qiblati, adaan kita ganti qadhaan lillahi. Nah, subuh jam 8. Tapi kunutnya gimana? Kunut diganti aja pakai sujud sahwi. Sebab kalau jam 8 pakai kunut bini modelnya. Aku pagi-pagi subuh ketahuan sholat subuh. Nah caranya kita ganti kunut, kita ganti dengan sujud sahwi. Gak usah ke kunut kalau pagi, jadi sujud sahwi. Kata istri, iya, ini suami saya sholat duhanya rajin. Sholat duhanya rajin pada subuh kan siang. Itu kalau udah ada ilmunya gampang. Kalau pagi-pagi begini enak. Tamu melihat tak itu subuh. Orang lagi begini. Jelas ya? Kesiangan di pada waktu pada waktu yang pernah. Wallahu a'lam. Mungkin kalau ada pernah dengar mungkin bisa juga. Berarti qadha ya.
Sugiharto